Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita semua bangkit berdiri untuk memulai. Siska Sutila. Terima kasih Siska dan sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita semua absen dulu. Yang pertama, Tri, Violin, hari Ibu Siska, hadir Ibu. Hari ini semua hadir ya? Ya. Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Itu anggap saja sebagai tugas ya. Dan semua harus mereview kembali pelajaran yang kita sudah lalui. Jadi baik. Hari ini kita semua belajar di mata pelajaran bahasa Indonesia. Khususnya itu mengamati ciri-ciri puisi dan membuat kesimpulan tentang ciri-ciri puisi. Namun sebelum itu Ibu ada menunjukkan 2 kompetensi dasar dan 2 indikator. Kalau kita menyelesaikan 2 indikator ini itu lebih bagus. Kalau tidak ada, kita bagi jadi 2 pertemuan. Yang pertama itu kita sudah memasuki tema 6, yaitu cita-cita. Subtema pertama itu aku dan cita-cita. Yang kedua, kompetensi dasar. Yang pertama, menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Kompetensi dasar yang kedua yaitu melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Itu yang berikut itu indikator. Indikator yang pertama itu mengamati ciri-ciri puisi. Yang kedua, membuat kesimpulan tentang ciri-ciri puisi. Nah, anak-anak, di sini Ibu mau tanya, siapa di sini yang tahu pengertian dari puisi atau apa itu puisi? Dijelaskan ya. Puisi adalah karya sastra yang dibuat dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan menggunakan kata-kata biasa. Puisi adalah satu di antara bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya imajinatif. Puisi juga dianggap sebagai rangkaian kata-kata yang menggambarkan perasaan penulisnya. Puisi juga mempunyai sebuah pesan yang ingin disampaikan penyair, dirangkai dengan kata-kata yang indah yang berbeda dengan bahasa sehari-hari. Bukan hanya bahasa. Bahasa dalam puisi juga berbeda dengan karya sastra lain seperti drama atau prosa. Puisi biasa dibuatnya berdasarkan pengalaman hidup atau ide-ide kreatif yang bermakna. Hal tersebut yang membuat banyak orang menyukai puisi. Di sini siapa yang menyukai puisi atau suka berpuisi? Tri? Siska? Suka. Violin? Suka. Ya, karena itu salah satu kesenangan untuk membuat diri kita senang dengan apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Yang pertama itu siapa yang tahu ciri-ciri puisi? Ciri-ciri puisi itu mempunyai puisi
mempunyai baris atau kumpulan kata-kata. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Yang kedua, mempunyai bait atau kumpulan baris-baris. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Dan yang ketiga itu mempunyai rima atau sajak atau bisa disebut bunyi vokal setiap terakhir pada setiap baris. Dan yang keempat, menggunakan kata kiasan padat dan indah. Dia singkat, namun kita bisa mengerti dengan cepat. Kata kiasan adalah bentuk perumpamaan, lambang, atau sindiran dan pelajaran. Dan yang kedua itu jenis-jenis dan langkah menulis puisi. Jenis dan langkah menulis makna puisi. Makna puisi adalah pesan atau isi atau amanat dalam puisi yang biasa ditangkap pembaca sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman masing-masing. Makna puisi di sini dibagi menjadi makna lugas dan makna kias, di mana makna lugas adalah makna sebenarnya disampaikan secara jelas. Makna kias, makna yang melambangkan sesuatu ditujukan untuk membangun imajinasi. Yang kedua itu langkah-langkah menentukan makna atau isi puisi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membaca puisi dengan seksama setiap bait puisi. Membayangkan isi dan setiap bait puisi yang dibaca. Yang ketiga, menulis isi dari setiap bait dalam bentuk paragraf. Yang terakhir itu, baca kembali setiap isi dari bait dalam bentuk paragraf, kemudian ringkas menjadi satu paragraf untuk mewakili makna keseluruhan puisi. Contohnya seperti kita merangkai kembali atau mereview kembali puisi yang kita dengar, itu baru kita simpulkan makna seperti apa, makna keseluruhannya. Bagian ketiga itu C, menentukan amanat puisi. Amanat puisi merupakan pesan yang disampaikan penulis puisi kepada pembaca. Jadi, dalam puisi, amanat dan isi pesan moral kebanyakan bersifat subjektif karena tergantung dari tafsiran pembaca. Pesan moral yang paling tepat tentunya berasal dari penulis atau pembuat puisi, karena dia lebih tahu mengenai pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Yang keempat D, unsur puisi. Unsur puisi adalah bagian-bagian yang menyusun sebuah karya puisi. Unsur puisi dibedakan menjadi unsur intrinsik dan ekstrinsik. Namun, pada tulisan ini hanya dibahas unsur intrinsik puisi saja. Beberapa unsur intrinsik yang terdapat pada sebuah karya puisi antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu kata, kedua larik atau baris, ketiga kalimat dalam puisi, yang keempat bait, yang kelima rima, yang keenam irama, yang ketujuh makna atau isi, dan yang kedelapan amanat. Amanat atau pesan ya, yang biasa disampaikan pada setiap bacaan atau apa. Yang kelima yaitu jenis-jenis puisi. Di sini siapa yang tahu ada berapa jenis puisi? Baik. Puisi itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama merupakan
terikat oleh aturan prima dengan pola tertentu, pengaturan jumlah larik dalam setiap bait dan jumlah kata dalam setiap larik, serta musafalitas. Jenis-jenis puisi lama seperti pantun, gurindam, seloka, talibun, syair, dan tarmina. Lalu puisi baru itu seperti puisi baru itu seperti irama, rima, musikalitas, makna, dan amanat. Para puisi baru merupakan puisi yang hidup terikat dengan pola ritme tertentu, jumlah baris, jumlah kata, maupun jumlah bait. Yang berikut itu perbedaan puisi lama dan puisi baru. Perbedaan puisi lama dan puisi baru itu yang pertama irama, yang kedua bentuk, dan yang ketiga persebaran. Yang berikut itu ciri bahasa puisi. Bahasa yang digunakan dalam puisi adalah bahasa yang ringkas, namun kaya akan makna. Kata-kata yang digunakan dalam puisi adalah kata-kata konotatif yang mengandung banyak penafsiran dan pengertian. Beberapa ciri bahasa puisi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bahasanya singkat, padat, dan bermakna. Yang kedua, menggunakan gaya bahasa atau majas. Dan yang ketiga, memiliki rima atau persamaan bunyi yang menambah keindahan, memberikan efek, dan memberi kesan sehingga puisi mudah diingat. Yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat sesuai dengan tema yang disampaikan agar mudah diingat, indah didengar atau dibaca, dan menciptakan kekagum. Yang kelima, tidak selamanya menggunakan kata kiasan, ada kalanya juga menggunakan kata bermakna. Semua bergantung pada tema yang dibuat. Yang berikut itu, siapa yang tahu jenis-jenis majas atau gaya bahasa dalam puisi? Ya. Majas dalam puisi disebut juga gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara imajinatif atau berupa tulisan. Ketika menjelaskan sesuatu dengan menggunakan majas, gaya bahasa kita pun menjadi jauh lebih indah dan lebih hidup. Di sini ada beberapa majas yang digunakan dalam bahasa. Yang pertama itu personifikasi. Personifikasi itu seperti membuat sesuatu benda mati seakan berperilaku seperti manusia. Yang kedua, contohnya seperti pucuk-pucuk teh yang mengalir. Yang kedua itu majas metafora. Majas metafora menjadikan suatu benda memiliki sifat baru di luar kebiasaan. Contohnya badak useku yang sudah punah. Yang ketiga, majas berulangan atau repetisi. Majas ini berisi tentang penjajaran berupa beberapa kata, frasa, atau kalimat yang sama. Contohnya puisi itu tak perlu sedih-sedih itu. Dan majas yang keempat, majas hiperbola. Majas hiperbola
dan daya pengaruh. Contoh seperti puisi Peking Merdeka Berkemandangan. Majas kelima itu diklopis. Majas diklopis adalah kebalikan hiperbola, mengecilkan atau mengurangi keadaan sebenarnya. Contoh puisi seperti aku bukanlah manusia yang berada, padahal aslinya berada, digunakan untuk merenung. Majas yang keenam yaitu majas kronik. Menyatakan makna yang bertentang untuk mengolok-olok atau menyindir. Contohnya seperti puisi bagus benar kelakuanmu, adikmu sendiri kau sakit. Dan ini yang kesekian langkah-langkah menulis puisi. Dalam menulis puisi kita perlu mengetahui lebih dulu langkah-langkah apa yang kita harus buat secara bertahap. Langkah yang pertama dalam menulis puisi yaitu menentukan topik utama dan judul. Jadi kalau kita mau buat puisi, kita harus buat atau kita cari dulu dia punya topik utama, tema atau judul. Setelah itu kita menuju ke langkah kedua yaitu menentukan kata kunci yang digunakan. Dan yang ketiga itu menentukan ide pokok untuk setiap bait. Kita harus mencari setiap kata ide pokok dalam setiap bait supaya dari bait pertama sampai bait terakhir dia harus bersambung. Yang keempat, menuangkan ide pokok ke dalam bait-bait dengan memperhatikan gaya bahasa, diksi dan rima. Setelah kita menggunakan atau sudah mendapat ide pokok, kita juga perlu memperhatikan gaya bahasa, diksi dan rima supaya bisa berkesinambung dalam sebuah puisi yang kita buat. Dan yang kelima itu mengembangkan puisi sehingga mungkin. Kita perlu tahu apakah puisi yang kita buat kita cipta itu sudah betul-betul indah untuk membuat orang lain terkesan atau belum. Kita perlu mengetahui. Dan yang berikut, jika ada langkah-langkah, maka kita juga harus perlu mengetahui hal apa saja yang diperhatikan dalam menulis puisi. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui atau perhatikan dalam menulis puisi. Yang pertama itu, bahasa yang digunakan harus ringkas, padat dan indah. Dan yang kedua, kata-kata yang kita gunakan memiliki bunyi yang indah dan merdu saat dibaca. Yang ketiga, makna kata bisa menimbulkan banyak arti. Harus sesuaikan dengan pesan yang ingin disampaikan. Dan yang keempat, mengandung imajinasi mendalam tentang topik yang dibicarakan. Yang kelima, deklamasi puisi. Membaca puisi tanpa membawa teks dengan diiring lagu, dikuatkan dengan ekspresi dan gerak tubuh yang sesuai dengan makna bersama. Dan yang terakhir, hal yang perlu diperhatikan dalam menulis puisi. Itu contohnya seperti ekspresi wajah, lafal, intonasi, irama, gerak tubuh. Itu hal yang paling mendasar ya saat kita membawakan sebuah puisi. Walaupun puisinya indah, tapi dia punya gerak-gerik tidak sesuai atau intonasi, itu sama saja kalau tidak bisa membaca. Jadi baik, itulah materi kita hari ini. Apakah kalian paham atau ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Siswa ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Kalian sudah paham ya? Berarti tugas kalian minggu depan itu kalian harus satu orang membuatkan sebuah puisi sesuai dengan materi hari ini.
Kuisnya bisa tema apa saja, yang penting ditampilkan atau dibawakan di depan dengan baik sesuai dengan apa yang harus dipelajari. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran untuk hari ini, kita semua berdiri untuk menyanyikan salah satu lagu. Lagu terserah kalian yang pilih. Ibu-ibu saya. Ya, ribet kan? Kalian semua kan masih sama-sama kelar jadi semua orang pilih. Di sini senang 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Oke, pelajaran kita cukup sampai hari ini. Semoga minggu depan masuk kalian semua menyiapkan tugasnya dengan baik. Ingat tidak boleh terlambat ya. Ya. Oke, dah sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya.